Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, pemerintah berencana akan merubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Kabar ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dengan pertimbangan bahwa sejak akhir Februari lalu, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 dan positivity rate di kota-kota besar yang padat penduduknya terus mengalami penurunan. Selama ini kasusnya memang masih tinggi, ya walaupun itu namanya endemi ya tetap aja nih ya dia akan kasusnya itu tinggi gitu ya. Itu yang pertama. Nah, untuk jalannya untuk merubah dari sekarang statusnya pandemi itu menjadi endemi berarti kan yang pertama catatannya itu adalah penyebarannya itu kalau kita bilang itu ada istilah epidemiologi itu namanya R0 ya. Jadi penyebarannya itu sama dengan paling nggak 1 gitu. Itu artinya apa? 1 orang itu hanya bisa menularkan ke 1 orang. Itu misalnya saya sakit, saya cuma menularkan 1 orang. Selama R0 itu ya, R0-nya itu dia lebih dari 1, itu artinya apa? Misalnya dia R0-nya itu 2, berarti kan 1 orang menularkan ke 2 orang, kayak gitu. Nah, sedangkan COVID ini ketika awal pandemi itu kita sampai 3, jadi 1 orang menularkan 3 ini lagi nanti akan menularkan ke 3 orang lagi. Nah, itu mustahil, itu akan jadi endemi gitu Mbak. Jadi selama kita belum bisa mengontrol penyebarannya ini, nah itu akan susah sekali, itu kita sebut dengan endemi. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang Omikron ya, ketika ada 1 orang di kantor gitu ya, terus kena Omikron, bisa jadi 10 orang sekitarnya itu kan kena kayak gitu. Nah kan susah itu untuk endemi. Itu bukan flu biasa, walaupun memang keluhannya flu biasa. Cuma mau nggak mau, coba deh kalau misalnya pernah ngerasain, saya sih sudah ngerasain flu-nya itu beda sama flu yang kalau misalnya kita flu common cold itu ya, itu beda kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya apa ya? Itu pertama, pemerintah harus bisa menekan penyebaran dari COVID itu sendiri, entah varian-varian apa ya, itu harus menekan penyebarannya. Paling tidak penyebarannya itu 1 orang hanya menularkan ke 1 orang saja gitu ya. Berarti kan dia endemis, stabil. Nah, angka tersebut akan jadi stabil di masyarakat kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya langkah-langkah pencegahan itu yang harus ditingkatkan. Ya misalnya kayak vaksinasi ya. Vaksinasinya itu tetap kita harus genjot lagi gitu ya. Paling tidak ya semua orang paling tidak itu harus tervaksinasi dengan baik kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetap infrastrukturnya tetap harus disiapkan gitu ya. Kalau misalnya ada masalah apa ya tetap kita harus tetap siap kayak gitu. Jangan nanti kita sudah ini endemi terus kita kelabakan, rumah sakit tetap nggak penuh, nggak cukup kayak gitu untuk menampung itu semua. Pemirsa, kebiasaan membuang makanan sisa atau tidak menghabiskan makanan sehingga terdapat sisa makanan berdampak pada kerusakan lingkungan. Menurut peneliti biomasa UB Sri Suhartini, sampah makanan merupakan sampah terbesar di Indonesia. Sayangnya sampah yang dapat menjadi bahan energi ini belum terkelola dengan baik. Secara umum belum ada pemisahan antara sampah makanan dengan sampah lainnya.
Ya, saya mungkin saya nggak tahu ya. Tiap orang kan punya habit makan yang berbeda ya. Ada yang senang nyicip, nggak habis, jadilah dia sampah gitu kan Pak ya. Karena kebanyakan di Indonesia kan seperti itu tipikalnya. Ya kan, apalagi banyak sekali GoFood, Grab dan lain sebagainya ya kan Pak ya. Dan harga makanan juga relatif murah gitu kan ya, sehingga potensi di samping juga dengan sistem manajemen limbah munisipal atau limbah domestiknya yang belum baik lah ya seperti itu, sehingga maksudnya belum ada pemisahan gitu kan ya antara limbah organik sama non organik gitu kan. Sehingga kebanyakan organic waste ya yang dari limbah rumah tangga itu adalah ujung-ujungnya larinya ke landfill. Nah, landfill kita itu kebanyakan adalah open dumping system. Ya Pak ya, open dumping terbuka gitu, sehingga pemulung datang gitu kan ya Pak ya, fermentasi secara alami terjadi gitu kan ya, bau yang menyengat. Nah, dan itu sebenarnya dari fermentasi alami karena kondisi sampah yang menumpuk akhirnya terjadi anaerobic digestion, potensi terbentuknya emisi dan lain sebagainya. Pemirsa, untuk menjembatani bagi mahasiswa asing yang menempuh perkuliahan di Universitas Brawijaya, maka para mahasiswa asing tersebut juga belajar bahasa Indonesia formal dan percakapan informal. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UB Hamama menjelaskan para mahasiswa asing mendapatkan materi bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau BIPA. Untuk program KNB, program BIPA yang disiapkan adalah untuk pembelajaran bahasa Indonesia akademik, karena untuk menunjang pembelajaran para mahasiswa nantinya di program studi di Universitas Brawijaya, dan juga ada tambahan program cultural studies gitu untuk memahamkan mereka terhadap budaya Indonesia, budaya lokal Malang khususnya begitu. Jadi program BIPA ini diberikan selama 1 tahun dan dimulai sejak semester ganjil di tahun 2021 yang lalu, dan ini sudah masuk ke semester 2. Jadi mahasiswa ini terbagi menjadi dua level kelas begitu ya, tergantung kemampuan mereka. Memang dari awal itu mereka sudah ada yang bisa berbahasa Indonesia sehingga levelnya lebih mahir, tapi ada juga yang mulai dari awal sehingga levelnya basic. Sehingga 6 mahasiswa ini terbagi menjadi dua kelas, 2 level, dan kebetulan jumlahnya imbang ya, 3 dan 3 begitu, di level menengah sekarang dan di level mahirnya 3 orang. Pemirsa, Sarah Bendira, mahasiswa UB program Kemitraan Negara Berkembang asal Tunisia, mengaku memilih UB sebagai pilihan pertama setelah melakukan pencarian informasi melalui dunia maya. Dari hasil pencarian tersebut, dirinya mendapati bahwa UB merupakan salah satu kampus terkenal dan favorit di Indonesia. Dari informasi tersebut, dirinya langsung memilih UB untuk melanjutkan program S2 Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. I went to Brawijaya University in the KNB scholarship, and I will be taking a master degree here, biomedic, at the Faculty of Medicine, and it was my first choice here. Like, I chose it UB because I've been doing some research before about university in Indonesia, and UB was one of the most recognized universities in Indonesia, and especially about my field, medicine field. Like, there is not a lot of options here in Indonesia, and luckily I've got one master that I was interested in, and that was in UB. For the first months we'll be taking BIPA courses for Bahasa Indonesia, and after that we will be taking S2 master degrees.
Pemirsa, pemerintah akan menghapus aturan tes antigen dan PCR untuk penumpang domestik seluruh moda transportasi, baik darat, laut maupun udara, dengan catatan sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan dosis lengkap. Ketentuan ini rencananya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah, maksud kami kementerian dan lembaga yang akan terbit dalam waktu dekat. Saya paham, jadi pemerintah itu kan memang berusaha untuk menuju ke endemi ya untuk kasus COVID-19 dan meniru beberapa negara yang lain kayak UK dan beberapa negara di Eropa dan juga di Singapura. Cuma kita yang perlu kita beri catatan gitu ya, bahwasanya ada beberapa hal yang memang kita berbeda dengan negara-negara tersebut. Cakupan vaksin gitu ya, kayak cakupan vaksin itu kita yang baru sekitar 70% ya untuk vaksin 2 gitu kan, dari yang seharusnya. Padahal kalau misalnya di negara-negara yang sudah free tersebut cakupannya lebih tinggi. Terus dari culture negara kita dan juga dari pendidikan, latar belakang pendidikan dan sebagainya di negara kita yang tentunya beda. Menurut saya selama ini masih berstatus pandemi, saya rasa tetap butuh ya untuk paling enggak itu mengatur ya perjalanan mobilisasi orang, tetap butuh untuk PCR ataupun swab antigen tersebut. Menurut saya sih gitu. Jadi selama ini apalagi kondisi Omikron ini kan sebenarnya memang sudah menurun tapi masih lumayan tinggi ya. Jadi itu aja kita sudah membatasi tersebut aja masih banyak yang lost gitu, apalagi memang sudah di Pemirsa, mahasiswa asing yang menempuh perkuliahan di Universitas Brawijaya tidak perlu khawatir dalam berinteraksi secara sosial sehari-hari. Menurut Dekan FIB UB Hanama, maksud kami Hamama, selain dibekali pengetahuan bahasa Indonesia sebelum masuk perkuliahan, FIB UB juga menyiapkan pendamping dari mahasiswa untuk mereka. Para pendamping ini merupakan mahasiswa FIB yang sudah dilatih untuk mengenalkan budaya dan kehidupan sehari-hari di Kota Malang. Ya, BIPA ini menjadi syarat sebelum mereka masuk ke program studi yang dituju, begitu. Karena pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia ini memang ada porsinya sendiri dari KNB untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia dulu selama 1 tahun, baru mereka masuk ke program studi yang dituju. Ada budaya akademik dan juga ada kehidupan sosial. Jadi tentunya budaya akademik ya bagaimana berkomunikasi secara formal dengan para dosen dan di situasi pertemuan formal seperti itu penggunaan bahasanya lebih baku, dan kemudian ada yang kehidupan sosial. Mahasiswa ini kami berikan pendamping tutor mahasiswa Indonesia, mahasiswa UB. Ini untuk memberikan mereka wawasan terhadap kehidupan sosial dan kehidupan anak-anak muda di Indonesia begitu ya. Bagaimana mereka kemudian berbelanja atau ke kafe dengan bahasa-bahasa yang less formal begitu, yang tidak formal. Keberadaan desainer muda, baik siswa SMK maupun yang sudah profesional, didukung keberadaannya untuk bisa tampil go global. Dukungan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur, Sinarto. Sinarto menyebut bahwa potensi busana muslim Jawa Timur tinggi dan perlu didorong agar tidak hanya bermain pada pasar lokal namun harus secara global. Peluang desainer kita juga banyak, ya anak-anak yang masuk SMA, SMK, ya perguruan tinggi bahkan yang profesional Jawa Timur punya. Inilah saya pikir Jawa Timur memfasilitasi teman-teman yang bekerja di wilayah warna, dari desainer, pembatik dan sebagainya untuk mengekspresikan
daripada produk-produk jadi yang bisa masuk ke pasar. Ini kan produk non-muslim ya, Islam. Ya. Apakah sepatutnya nanti akan juga mempromosikan ke luar negeri seperti negara-negara muslim? Iya, insya Allah ini nanti kan live streaming ya, hybrid ya. Saya berpikir dan berdoa semoga global melihat bahwa di Jawa Timur ada event seperti ini. Pemirsa, Indonesia memiliki sumber bahan baku untuk pembuatan bioenergi sebagai energi alternatif. Peneliti biomasa UB Sri Suhartini mengatakan hampir di setiap pulau di Indonesia memiliki bahan baku limbah yang dapat digunakan sebagai bahan sumber bioenergi. Suhartini yang juga dosen FTPUB ini menyebutkan limbah sawit, sekam padi, limbah karet, dan sampah makanan merupakan bahan bagi pembuatan bioenergi. Ya, publish paper tentang biorefining limbah TKKS. Nah, di situ juga saya menuliskan ya, potensi bioenergi dari biomasa di Indonesia. Ya, jadi biomasa di Indonesia yang paling tinggi potensinya itu adalah limbah TKKS. Ya Pak ya, limbah TKKS lokasi seperti yang Bapak sampaikan, pasti setiap provinsi itu beda Pak. Ya, kalau limbah TKKS itu kebanyakan di Kalimantan sama Sumatera, dia paling tinggi. Ya, kemudian yang kedua adalah padi, ya Pak ya, jerami padi. Nah, jerami padi ini posisinya kedua tertinggi setelah TKKS kalau di Indonesia. Oke, nah ini kebanyakan kalau jerami padi itu adanya di Jawa Timur, gitu Pak ya, Jawa padi. Kemudian juga ada karet Pak, pohon karet, ya biomasa yang kita ada. Dan yang tidak kalah itu adalah municipal solid waste, yang tadi saya bilang food waste salah satunya. Nah kalau food waste itu, ya Pak ya, di semua daerah pasti ada. Dan yang paling tinggi itu sebenarnya di Pulau Jawa. Kenapa? Karena penduduknya paling banyak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.